Hari ini kita akan memberikan 4 berita terpanas dari dunia sepak bola. Di antaranya ada rumor MU yang bakal dijual nih. Terus ada Son yang jadi korban rasis. Sementara itu juga ada Mbappe CS yang nggak bisa minum Coca-Cola. Serta yang terakhir juga ada berita dari para penggawa Garuda Muda yang hadiri acara dangdut. Seiring dengan tekanan yang muncul dari berbagai arah, akhirnya keluarga Glazer tergerak hatinya untuk menjual saham Manchester United. Sebenarnya para fans sudah menuntut Glazer untuk menjual Manchester United dari beberapa tahun yang lalu. Namun keluarga Glazer yang sudah menjadi pemegang saham mayoritas setan merah ini sejak tahun 2005 tidak bergeming sedikit pun dengan tuntutan para fans tersebut. Namun kali ini sepertinya fans sudah kehilangan kesabaran. Para fans yang sudah muak terus-menerus memberi tekanan kepada keluarga Glazer untuk melepaskan kepemilikan klub usai hasil kurang mengenakan yang didapat Manchester United di 2 laga Liga Inggris musim ini. Para pendukung Manchester United dalam waktu dekat bahkan berencana melakukan aksi protes besar-besaran. Para pendukung akan melakukan aksi mengosongkan Old Trafford saat MU menjamu Liverpool pada game week ketiga Liga Inggris pada 23 Agustus mendatang. Aksi ini dimaksudkan sebagai bentuk protes para pendukung kepada keluarga Glazer yang dianggap tidak becus untuk mengurus tim kesayangan mereka. Para pendukung beranggapan bahwa keluarga Glazer banyak mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan filosofi klub, sehingga prestasi setan merah dalam 10 tahun terakhir mengalami kemerosotan. Di tengah banyaknya tekanan yang datang, keluarga Glazer pun dikabarkan bersedia untuk melepaskan kepemilikan dari Manchester United. Namun harga yang dipatok keluarga Glazer tentu tidaklah murah. Kabarnya keluarga Glazer bersedia menjual Manchester United apabila ada yang bersedia untuk merogoh kocek sebesar 4 miliar pound sterling atau setara dengan 71 triliun rupiah. Bagi yang bersambut, kabar keluarga Glazer yang ingin menjual saham Manchester United disambut oleh salah satu orang terkaya di Inggris, yaitu Sir Jim Ratcliffe. Perwakilan dari Jim Ratcliffe mengungkapkan bahwa bosnya yang sangat tertarik untuk membeli MU apabila klub tersebut memang ingin dijual. Jika klub dijual, Jim jelas merupakan pembeli yang potensial. Jika hal seperti ini mungkin, kami akan tertarik untuk berbicara dengan pandangan tentang kepemilikan jangka panjang, ungkap juru bicara Jim Ratcliffe kepada The Times. Jim Ratcliffe sendiri adalah salah satu orang terkaya di Inggris, CEO dari perusahaan kimia terkemuka di dunia yaitu Ineos Group. Jim sendiri memang bukan orang baru di dunia olahraga. Jim sudah memiliki banyak klub-klub dari berbagai cabang olahraga. Jim tercatat sebagai pemilik dari klub sepak bola Prancis OGC Nice, klub sepak bola Swiss FC Lausanne Sport, tim balap sepeda tim Sky, dan juga mensponsori Mercedes di ajang Formula One. Jim Ratcliffe juga muncul sebagai salah satu calon pemilik The Blues Chelsea ketika Roman Abramovich menjual tim kesayangannya pada Mei 2022 lalu. Tawarannya sebesar 4,25 miliar pound sterling harus kalah dari tawaran pengusaha asal Amerika Todd Boehly yang saat ini menjadi pemilik Chelsea. Di jagat lini masa Twitter sempat heboh oleh cuitan dari Elon Musk yang mengatakan akan membeli Manchester United. Tapi cuitan tersebut hanya isapan jempol belaka. Berselang beberapa waktu setelah tweet itu viral, Elon Musk langsung mengklarifikasi bahwa itu hanya sebuah candaan dan dia tidak berniat untuk membeli klub olahraga manapun. Derby London antara Chelsea berhadapan dengan Tottenham Hotspur yang berkesudahan dengan skor imbang 2-2 ternyata masih memunculkan sekelumit meski sudah selesai digelar beberapa hari yang lalu. Laga Derby London yang berjalan sengit di dalam dan di luar lapangan ternyata harus tercoreng dengan aksi supporter Chelsea yang tertangkap kamera melakukan tindakan rasisme. Tindakan rasisme dialamatkan kepada pemain Tottenham Hotspur, Son Heung-min, yang kala itu hendak mengambil tendangan sepak pojok. Kamera pertandingan berhasil menangkap tindakan salah seorang fans Chelsea yang melakukan gestur rasis kepada pemain berkebangsaan Korea Selatan itu. Berdasarkan hasil laporan, pihak berwajib dan pihak klub langsung melakukan investigasi perihal kasus rasisme yang memang sangat diharamkan di dunia sepak bola. Son Heung-min sendiri sebelumnya juga pernah mendapatkan perlakuan serupa ketika timnya Tottenham Hotspur berhadapan dengan Manchester United.
Namun kala itu Son Heung-min mendapat perlakuan rasis dari pendukung Manchester United di sosial media. Manchester United pun juga langsung melakukan investigasi terkait kasus rasisme tersebut dan memberikan larangan menonton pertandingan pada pelaku yang diketahui memegang tiket musiman Manchester United. Chelsea juga pernah melakukan tindakan tegas pada pendukungnya yang tertangkap melakukan tindakan rasisme. Chelsea pernah menjatuhkan hukuman kepada seorang penggemar yang melakukan tindakan rasisme kepada Raheem Sterling pada tahun 2019 silam. Tidak tanggung-tanggung, pihak Chelsea menjatuhkan hukuman tidak boleh datang untuk menyaksikan laga Chelsea di Stamford Bridge seumur hidup. Semoga pihak berwajib dan Chelsea segera menemukan pelaku rasisme tersebut dan pelaku bisa dijatuhi hukuman setimpal atas aksi tidak terpuji yang ia lakukan itu. Dan semoga kedepannya dunia sepak bola terbebas dari aksi-aksi rasisme seperti ini lagi. Luis Campos yang merupakan penasihat teknik klub baru dari PSG sepertinya sudah mulai melakukan tugasnya untuk membenahi aspek-aspek yang berhubungan dekat dengan tim PSG untuk menunjang performa klub selama mengarungi musim 2022-2023. Yang terakhir, Paris Saint-Germain merekrut seorang nutrisionis baru atas usulan dari Luis Campos. Sebelumnya PSG sendiri sudah memiliki ahli gizi, namun ahli gizi yang dulu juga ditugaskan untuk mengawasi asupan gizi tim utama PSG hingga tim-tim usia dini PSG. Sehingga ahli gizi tersebut tidak terfokus kepada satu tim saja. Ahli gizi yang baru saja direkrut oleh Luis Campos kali ini hanya akan terfokus untuk mengatur asupan gizi dan pola makan tim utama PSG yang dilatih oleh Christophe Galtier saja. Ahli gizi baru PSG ini dikabarkan merupakan ex-pesepak bola dari Spanyol yang telah lama terjun di bidang pengelolaan nutrisi pemain. Bagi pemain PSG yang doyan Coca-Cola dan sesuatu yang manis-manis, sepertinya akan sedikit bersedih. Pasalnya, sang ahli gizi baru sepertinya akan mengharamkan minuman seperti Coca-Cola dan teh manis untuk dikonsumsi oleh para pemain PSG. Sang ahli gizi tersebut menganggap minuman berkarbonasi dan mengandung kadar gula tinggi dianggap sangat tidak dianjurkan dalam manajemen fisik untuk kompetisi olahraga level tinggi. Padahal Coca-Cola sendiri telah menjadi partner resmi PSG selama 22 tahun terakhir dan kedua belah pihak baru saja memperbarui kerjasama sampai tahun 2024 mendatang. Selain mengatur asupan gizi dari para pemain, Campos dan Galtier juga mewajibkan para pemain untuk sarapan dan makan siang bersama. Kegiatan ini dimaksudkan agar para pemain lebih merasakan kebersamaan dan menjalin hubungan seperti keluarga sendiri. Tak cuma itu saja, terobosan lain yang dilakukan Campos dan Galtier adalah menjadikan ruang ganti pemain sebagai tempat sakral yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang. Campos menilai bahwa ruang ganti PSG selama ini banyak dimasuki oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan berhubungan dengan pekerjaan di hari pertandingan. Sehingga kedepannya ia berharap ruang ganti PSG akan steril dan hanya pemain dan staf kepelatihan yang berkepentingan yang boleh memasuki area ruang ganti PSG. Sejauh ini dari 3 laga awal yang dijalani, PSG selalu meraih hasil yang cukup memuaskan. Duet Neymar dan Messi tampil cukup mengesankan di laga awal PSG musim ini. Sejauh ini mereka sudah mengemas total 8 gol untuk PSG. Sepertinya aturan-aturan baru yang dibuat oleh Campos dan Galtier sukses membuat pemain PSG lebih kompak dan sangar ketika bertanding. Tugas berat selanjutnya yang sudah menanti Campos dan Galtier adalah mendamaikan Mbappe versus Neymar yang diisukan sudah tidak harmonis nih. Kira-kira bisa gak ya Campos dan Galtier meredam ego dari para pemain bintang PSG ini? Usai menjuarai AFF 16 beberapa waktu yang lalu, punggawa Garuda Muda kita dihadapkan dengan jadwal pada di tanggal 17 Agustus lalu yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Punggawa Timnas U16 ini mendapatkan undangan dari Presiden Jokowi untuk hadir ke istana menghadiri upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Setelah menghadiri prosesi pengibaran bendera merah putih di Istana Negara, Timnas U16 langsung lanjut ke acara yang diselenggarakan oleh salah satu stasiun TV swasta yang bertajuk Konser 17-an Indonesia Juara. Konser ini sendiri dihadiri oleh pedangdut terkemuka tanah air seperti Rhoma Irama, Dewi Persik,
Via Valen, serta beberapa artis dangdut lainnya. Tentu saja kehadiran Timnas pada acara dangdutan ini mendapatkan sorotan dari para netizen di dunia maya. Banyak netizen yang mengecam dan tidak setuju kalau Timnas U16 diikut-sertakan dalam konser dangdutan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan sepak bola. Dengan banyaknya nada-nada miring yang berembus dari para netizen, Iwan Bule selaku Ketua PSSI pun buka suara. Ia meminta agar semua pihak untuk mengerti agar para pemain Timnas U16 ini bisa bergembira. Menurutnya selama ini para pemain dan staf telah bekerja keras, bahkan jauh dari keluarganya. Sehingga dengan hadirnya para pemain di acara konser ini agar tidak dihujat oleh netizen. Hari ini anak-anak Timnas Indonesia U16 diantar, saya akan siang gembira di Indosiar. Jadi pertama tentunya kepada anak-anak sekali lagi selamat dan sukses. Kalian sudah bermain hebat untuk memenangkan pertandingan Piala AFF U16 sehingga semua rakyat Indonesia semuanya bergembira, bersukaria. Ujar Iwan Bule kepada awak media. Yang kedua, kepada MTEK yang sudah menyiapkan acara ini, mereka wajar bergembira karena hampir sebulan lebih mereka tidak ada hiburan. Bahkan baru ketemu orang tua pun kemarin pada saat pertandingan final kemarin. Ujarnya lagi menambahkan, netizen menyoroti keputusan PSSI untuk melibatkan punggawa Timnas U16 ke acara konser dangdut adalah sesuatu yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Netizen khawatir para anak muda ini akan mengalami star syndrome karena banyaknya sanjungan-sanjungan yang diberikan kepada Timnas U16. U16 kita ini masih belum mencapai apa-apa. Kita baru juara di level Asia Tenggara. Sebagai pecinta sepak bola Indonesia merupakan suatu kewajiban untuk mengawal para pemuda-pemuda harapan bangsa ini agar bisa lebih berkembang dan berprestasi ke depannya. Bukannya malah diseret-seret sebagai pendongkrak rating acara dangdutan di televisi. Nah itu dia nih 4 berita terpanas dari dunia sepak bola. Gimana nih menurut kalian? Jangan lupa untuk tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk klik tombol lonceng biar gak ketinggalan berita-berita terupdate dari kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya juga. Last but not least, stay fit and ciao Juneta!